Kalau aku Made itu anak kedua. Kenapa namanya Riot? Riot, ya, aku juga pakai. Riot, running is our therapy. Mimpinya juga masing-masing orang itu kan berbeda. How you handle this? Hi there, welcome to my channel. Meet ordinary people with extraordinary stories. If you like this video, hit the like button. And if you want to see more, press the subscribe button as well. Enjoy! Imade Subaga, hai. Apa kabar, Kep? Kabar baik, apa kabar juga di sana? Baik. Bandung cuacanya udah mulai dingin, tapi belum oven hujan. Wah, kalau di Bali, kemarin kami sempat hujan lumayan lama, hampir seharian. Hari ini cuma cerah. Asli Bali, ya kan? Betul. Itu kan. Balinis. Terus orang Bali kan, Imade Subaga. Ayo, kalau aku tanya itu, kalau Imade pasti banyak tuh di Bali ada nama Imade kan? Iya. Kira-kira tahu nggak kenapa nggak tahu. itu? Apa Ada dari kasta Nyoman, gitu, Kep? Hampir, tapi agak kurang tepat. Pertama itu ada Wayan, ada Made, ada Nyoman, ada Ketut. Nah, di sini sebenarnya untuk mengidentifikasi mereka itu anak yang keberapa. Nah, kalau aku Made itu anak kedua. Jadi kalau Wayan itu anak pertama. Made anak kedua, Nyoman anak ketiga, Ketut anak keempat. Terus kalau dia anak kelima, Made Wayan lagi. Nah, jadi makanya di Bali itu banyak ada Made, ada Nyoman, ada Ketut. Bahkan gubernur pun Made kan, Made Mangkupastika, berarti beliau itu anak kedua. Kalau anak agung apa, Kep? Nah, itu kasta, beda lagi. Itu beda lagi. Berarti yang tadi balik lagi ya, yang aku bilang. Tinggal di mana sih Balinya, Kep? Aku aslinya Legian Kuta, tapi per Januari tahun 2020 ini aku pindah ke Jimbaran. Karena kerjaan? Nah, di sini pertama rumahnya cukup lama udah ditinggali, sayang, lumayan hampir 4 tahun kosong. Terus di Jimbaran itu kan bukit-bukit ya, truk larinya bagus. Lagi coba explore di sini. Seru. Kep, kalau banyak kan banyak yang pengen tahu dong, selain anak kedua, berarti berapa bersaudara di keluarga? Aku berdua. Aku anak terakhir. Iya, betul. Aku punya kakak cowok 1, bedanya 5 tahun. Single nggak sih, Kep? Masih single. Single tapi available. Loh, kok apa single tapi available sih? Bukan, belum menikah. Belum menikah. Yang pasti pacar ada ya? Ada. Kep, kan sekarang kerja di perhotelan ya? Betul. Emang background-nya sekolahnya di perhotelan? Aku background-nya ada perhotelannya, tapi lebih ke manajemen sih. Lebih ke manajemen. Lebih ke manajemen. Tapi ada perhotelannya juga sebelumnya. Habis itu aku lanjut ke manajemen. Oke. Selain pernah kerja di perhotelan, pernah kerja di mana aja? Pernah sebagai kerja konsultan iya. Di luar Bali sampai saat ini kesempatannya belum aku ambil, Mbak, karena sebelumnya kan aku take care nenek juga di rumah. Jadi membatasi untuk pekerjaan yang meninggalkan Bali jauh-jauh. Paling tidak aku biasanya memaksimalkan itu keluar Bali yang paling 3 minggu maksimum. Habis itu biasanya pasti balik lagi ke Lalu Bali. tinggal di Bali ya? Ya. Yang keluarga sekali kesannya. Jadi di Bali terus, cuma bisnis trip aja keluar dengan maksimum batas 3 minggu, habis itu balik lagi. Kep, how old are you? Aku 36, jujur banget ya. 36, biasa. Brilian. Wow, luar biasa. Berarti pas ngediriin Riot di usia berapa? Sekarang kan Riot itu 3. Sekarang Riot itu umurnya 4 tahun jalan ya. Tepatnya di tanggal 29 di bulan Juli 2016. Itu Riot anniversary Riot yang pertama. Waktu itu namanya masih Riot Bali. Dan 4 tahun kemudian sampai saat sekarang udah menjadi di 13 kota. Nah, kan sekarang dirimu kan
kaptennya Indonesia. Sejarahnya tuh ada berapa orang yang ngedirin? Sejarahnya jadi founder gitu ya. Ya. Sejarahnya sebenarnya kita ngomong-ngomong itu berdua, aku sama Koeng di dalam satu gym. Kita punya satu tempat fitness, kita membernya sama, terus punya hobi lari-lari kecil. Waktu itu masih belum kenal maraton, masih ya sebatas 5-10 kilo. Ya udah kita itu ngobrol banyak, hobinya sama, kita coba latihan bersama. Kebetulan juga beliau istrinya suka lari ya. Terus kita coba decide bagaimana kalau hari Minggu pagi di Pantai Kuta ya kan, waktunya luang, berjalan dengan baik. Semakin hari semakin bertambah itu member, jadi semakin banyak. Nah ini ada hubungannya sama background aku Mbak, kenapa bisa ke 13 kota. Nah kenapa tuh? Kan sebenarnya mau ditanyain tapi ya udah lanjut ceritakan. Nanti di stop kalau umpamanya aku terlalu over. Iya, jadi kan ya berhubung aku backgroundnya di hotel, terus di divisi sales and marketing department, jadi cukup banyak kan business trip ya kan, business trip ya. Jadi sempat berpikir seru juga ya kalau umpamanya kita lagi business trip itu ada teman atau ada riot di kota tersebut, jadi kita ada teman buat kita berlari. Nah, simple seperti itu sebenarnya. Mulai pelan-pelan mengajak, bahkan ada salah satu kapten itu nggak suka lari, karena kami saking seringnya bertemu di business trip, akhirnya sekarang dia jadi kapten. Sekarang ultra loh beliau. Kenapa namanya riot? Riot, ya, aku juga pakai. Riot, running is our therapy. Ya. Menarik. Berarti orang-orang yang membutuhkan terapi doang nih yang harus bergabung. Jadi running is our therapy. Yes dan no. Jawabannya. Kita tahu awalnya memang komunitas kita di sini persentasenya tidak banyak kalau profesional. Jadi kita seperti background member itu ada pekerja hotel kayak aku, ada dokter, ada pilot, pramugara, arsitek, wira swasta, pegawai negeri. Nah, jadi sebenarnya background kita itu bermacam-macam, beraneka ragam. Kita biasanya punya load stress masing-masing kan, di mana kita rilis stres kita itu dengan cara berlari. Nah, jadi adalah terapi kita untuk rilis stres. Itu sih awalnya. Punya filosofi tersendiri nggak? Yes. Kita bukan komunitas, maksudnya di sini profesional, tetapi kita lebih mendepankan kekeluargaan untuk di community kita. Jadi kenapa identitas kita hitam atau enggak putih, terus logonya cuma satu, namanya pun cuma belakangnya aja diganti, karena kita pingin intimate kita di Riot itu kita tahu each other, walaupun mereka ada di Gorontalo, kita ada di Jawa, di Bali, jadi kita tahu mereka. Ibarat kata nih Mbak, kita dalam satu race. Kenapa aku bilang kekeluargaannya? Di dalam satu race, official race Riot Indonesia, salah satunya ada race yang di Bandung contoh. Kita pasti akan melakukan atau wadah untuk mereka bertemu dulu toh, baik itu karbolodiknya, ya kan? Nah waktu pas race, automatically pasti akan ngeblend jadinya. Kekeluargaan itu sih sebenarnya. Banyak banget di Indonesia kan komunitas lari, banyak banget gitu kan. Dan Riot nih logonya sangar, orang-orang bilang sangar gitu kan. Itu dari mana sih ini gambar Spartanya nih? Spartan kan kita tahu ya Mbak ya di sana ya, kita tahu ya itu merupakan logo yang sudah ada, tetapi kita daftarkan juga logo ini dan diterima. Sebenarnya kita ambil filosofinya Spartan, kita suka kekeluargaannya mereka. Once kalau mereka bersatu, mereka itu sangat-sangat kuat. Mereka bersatu, mereka kuat, mereka sangat visible, mereka sangat dilihat, dan mereka itu bisa mengerjakan semuanya secara bersama-sama. Contoh di sini kembali, once kita ada acara di Bali, waktu pas mereka datang lebih dari 500 runners, dan which is itu adalah Riot itu sendiri, how big
kita, ya kan, sangat besar sekali. Waktu kita ngomongin Rakyat Wirandi pas garis finish itu gede banget semuanya. Karena kita Merinding ya ya Cap. dari Gorontalo. Iya. Ya itu filosofinya. Waktu kita bersama, kita itu besar. Rakyat udah sukses merambah 13 kota, ya kan? Yap. Makin gede, makin banyak pengikutnya, makin banyak acaranya. Enggak 2020 ya, karena pandemi. Masalahnya juga makin banyak dong. Betul. Perbedaan budaya, orang-orang di dalamnya, visi misinya, terus mimpinya juga masing-masing orang itu kan berbeda. How you handle this? Pertanyaannya dalam loh Mbak. Iya benar, perbedaan antara budaya yang paling simpel adalah perbedaan waktu juga kan. Aku tuh sering kelupaan, biasa bangun pagi jam 5, terus aku biasanya mendelegasi sesuatu ke tim, di mana beberapa tim itu adalah jam 4 subuh. Ya kan? Itu aja hal yang paling simpel sebenarnya. Ya memang, tetapi dengan kita adanya perbedaan ini semakin seru, ya kan? Kita mengetahui bahasa mereka, bagaimana karakter di tempatnya mereka, ya kan? Dan semakin strong sih menurut aku. Dengan adanya perbedaan budaya ini membuat kita semakin strong dan bahkan semakin dilirik. Konflik. Dan itu, berarti kan selalu ada dong. Selalu ada. Dengan kesibukanmu yang kerja, keluarga gitu kan, ternyata di capture ini ada konflik, lu harus ada gitu. Belum beres di capture ini ada konflik, di sini juga ada. Gimana itu caranya, Kevin? Iya, konflik benar selalu ada, tapi puji Tuhan sampai saat sekarang sudah semakin menurun dan semakin tidak terlihat lagi konfliknya ya. Biasanya konflik pertama itu, let's say di pandemi ini kita selalu respect sama instruksi dari pemerintah, kalau tidak boleh berkumpul, namanya kita komunitas kan biasanya kegiatan kita berkumpul, lari bersama, ya kan, melakukan olahraga bahkan intensitas tinggi, kalau mereka long run segala macam. Nah itu aja kalau kita membuat keseragaman supaya kita respect dengan instruksi pemerintah, itu pun banyak sekali konflik muncul. Kita pakai case ini aja. Karena mereka tetap mau lari gitu ya? Betul, karena ya kita di komunitas lari, tidak diizinkan lari atau tidak direkomendasi di komunitas kita berlari gimana kan gitu ya. Itu udah mulai bagaimana caranya kita mengantisipasi ini ya. Pertama sih kita tetap ya memberikan mereka opsi. Kalau kita lihat di sini cukup banyak kreativitas yang kita lakukan di luar lari, ya kan, tetapi masih friendly dengan kondisi pada saat sekarang. Contoh kita melakukan kayak workout from home, ya kan. Sesekali kita melakukan kompetisi berlari bersama, tetapi dengan intensitas rendah. Mereka tuh larinya cuma boleh maksimum grup 5 orang, ya kan. Itu pun sesuai dengan anjuran pemerintah. Ada protokolnya. Mencari tempat-tempat yang cari tempat-tempat yang sepi, rutenya pun tidak panjang karena kita tidak mau imunitas mereka turun. Kreativitas yang kita angkat adalah, ayo di waktu kamu berlari, waktu itu kan kita 17 Agustus tuh kita angkat temanya, bikin video sekreatif mungkin, kita kompetisikan, tetapi kalian coba sampaikan pesan bagaimana kita ngikutin protokol COVID-19 di dunia berlari. Nah, maksudnya kreativitas kita itu kita maksimalkan, Mbak. Contoh waktu pas kita saat itu kan ada hashtag di rumah aja itu ya kan? Iya, ada. Kita bikin video kan virtual 13 kota, siapa yang punya bakat lari, kita aja bakat lari, siapa punya bakat musik, kita ajak mereka di musik, ya kan? Jadi sebenarnya untuk mensiasati kegiatan kita di selama pandemi ini adalah lebih banyak melakukan kreativitas dan mengajak mereka langsung di aktivitas tersebut. Cap, sebenarnya pertanyaannya ini banyak banget, tapi saya mau melenceng jauh dari pertanyaan yang nggak disiapin jawabannya. Udah aku siapin jawabannya. Monggo. Saya pebisnis, ya kan? Saya pebisnis, saya punya karyawan banyak.
Nah, kalau dalam satu komunitas kan anggota banyak gitu, kapten-kapten juga banyak gitu. Did you make money in this community? Basically nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. So pure Jadi komunitas. pure komunitas. Jadi kenapa aku bilang nggak ada? Dikarenakan satu, setiap chapter itu aku bebasin mereka itu untuk melakukan peraturan sendiri ya. Contoh, apakah kalian itu boleh memungut iuran per bulan atau tidak? Tetapi itu free of charge. Maksudnya itu adalah pure kebijakan dari chapter itu sendiri. Apa dari capture itu ada setoran ke pusat nggak ada? Tidak ada. Dengan keruwetan, banyaknya capture, banyaknya komunitas, terus nggak menghasilkan uang, sesabar itu dirimu ya? Tetapi kita bikin share dulu di sini ya kan, kita menyampaikan untuk melanjutkan yang tadi, ada yang memperbolehkan untuk memungut iuran per bulan. Itu pun untuk membayar coach, kadang-kadang membayar untuk tempat mereka latihan, ataupun itu membayar untuk apa namanya Mbak, peringatan ulang tahun. Kalau mereka menyiapkan untuk kayak water station, itu kan biasanya butuh dana ya. Itu buat acara intern mereka lah ya. Dan ternyata di sini itu kan setiap bulannya itu aku cek Mbak, berapa percentage kenaikan member per chapter, berapa percentage traffic dari keuangan mereka per chapter. Itu aku setiap bulan, setiap tanggal 1, setiap tanggal 2 itu, atau 1 atau tanggal 2 biasanya reportingnya itu aku terima. Jadi makanya di sini kita mengetahui, oke, ada penurunan, make sense atau tidak, ada peningkatan, make sense atau tidak. Biasanya mungkin pertanyaannya aku tebak langsung nih ya, sumber dananya di mana sih, ya kan? Kenapa kita bisa? Ya, boleh, tapi jelaskan. Iya, intinya di sini untuk memungut biaya ataupun apapun itu adalah kita masukkan per chapter, regulasi chapter, tapi dari pusat kita tidak ada merekomendasikan untuk memungut biaya bulanan untuk per ininya masing-masing, per membernya ya. Sumber dana kami itu persentasenya paling tinggi adalah kalau kita membuat sesuatu Mbak. Contoh yang Mbak pakai itu kan, jersey ya. Itu kan kita limited buat member aja, ya kan? Itu pernah aku record selama 11 jam, 900 jersey sold out, 11 jam. 900 jersey sold out, dan itu pun kenapa kita tutup, dikarenakan kita udah ngomong sama vendor, tidak boleh nambah lagi ya, dikarenakan kan aku nge-push mereka time frame-nya biar selesai di tanggal yang kita sepakati. Terus vendor bilang, kalau nambah-nambah terus gimana kami selesai? Makanya sudah 900 sudah gitu kan, nambah 100 lagi biar 1000 bisa nggak usah, udah cukup. Jadi itu salah satunya. Yang kedua, endorsement kami dan iklan kita di sosial media. Itu trafficnya tinggi banget. Mereka beriklan, baik di feed, baik itu di IG story, baik itu di announce ke WA masing-masing. Tepatnya di tahun 2018-19 itu endorsement kami sangat-sangat tinggi, sangat-sangat besar. Dari brand-brand besar masuk ke kita, dan itu kontrak setahun. Nah, terus orang-orang di sekitar lu gitu kan, selain kapten tiap chapter, siapa aja sih orang-orang yang membantu dalam Riot ini? Banyak ya? Banyak sekali. Jadi struktur organisasinya itu ada. Karena ini komunitas tidak, maksudnya ini komunitas tidak make money, jadi semua orang berarti berkontribusi tenaganya masing-masing ya? Pikiran, tenaga, benar sekali. Betul, kita punya tim kuat banget Mbak, dan mereka itu kulihat berpotensi dengan ide-ide yang baru. Jadi sebenarnya di Riot Indonesia ini kita merupakan satu wadah di mana teman-teman itu bisa menuangkan ide dan kreativitasnya mereka, hanya bukan di lari aja, dimanapun. Kita punya podcast juga kan, kalau masalah video kita cukup punya banyak materinya, macam-macam. Banyak sekali yang kita lakukan di sini. Jadi tim, menjawab pertanyaannya Mbak, itu adalah aku di sini punya juga officer untuk Riot Indonesia. Biasanya perwakilan dari chapter mereka masing-masing. Nah, terus itu jadi officernya itu diambil dari per daerah per chapter.
Betul. Jadi officerku ada dari Bandung, ada dari Balikpapan, ada dari Kendari, macam-macam ya. Terus kita juga punya para kapten per chapter ya kan. Ada dari Bandung, Bali, ya kan, Solo, Jogja, Jogja. Solo. Mereka pun di sana punya officernya juga kan. Terus baru ke member. Nah di officerku sendiri ini ada divisinya Mbak, ada divisi sosmed, ada divisi untuk tim event, ya kan. Selain ada bendahara, selain ada sekretaris. Jadi lumayan besar sih, lumayan komplit. Jadi ya menarik, seru. Kalau misalnya nih, Wanda kan ada kota lain yang misalnya mau ikutan, masih terbuka? Masih? Waiting list-nya masih banyak sekali, Mbak. Waiting list Sebenarnya ya? kalau kita, iya waiting list-nya banyak sekali. Ada beberapa kota, mungkin aku sebutin aja ya. Ada Medan, ya kan. Ada Aceh juga. Cukup banyak sih. Ada bahkan sampai Papua itu ada waiting list. Manado juga cukup banyak. Mereka menawarkan diri untuk bisa bergabung di keluarga rakyat. Tapi kan Emang ada karena syaratnya ya, rakyat Cap? Sampai waiting list tuh ada syaratnya? Ada Mbak, kebetulan kita kan rakyat Indonesia ini adalah legal ya, tercatat di Badan Hukum. Jadi setiap penambahan chapter pun sebenarnya kita update. Jadi butuh proses juga di dalam administrasinya. Terus ada prioritas-prioritas juga yang kita lihat. Tetapi sebenarnya ada keinginan atau motivasi untuk kita nambah chapter di tahun 2020, tetapi karena pandemi saat ini cukup banyak ya aktivitas atau planning kita take down sementara. Mudah-mudahan 2021 kalau aman kita akan tetap tambah lagi 13 kota ini. Jadi rakyat bakal tetap, berarti setelah masa pandemi hopefully berakhir secepatnya gitu. Berarti kan dari list yang sekarang mau itu bakal dimasukin, bakal akan ada diseleksi lagi, buka chapter. Iya dan tidak. Sebenarnya aku bocorin di sini. Kesannya, Cap, tunggu dulu Cap. Kesannya masuk rakyat susah banget. Enggak juga, Mbak. Jadi sebenarnya kan begini, aku mau bocorin. Banyak juga yang menanyakan, kenapa sih kotaku masih belum dijadikan referensi untuk bisa jadi rakyat gitu kan. Contoh Manado dah langsung aku ngomong gitu. Kenapa gitu kan. Sedangkan Gorontalo itu dekat Manado loh dan kami lebih besar loh gitu kan. Kenapa kami tidak? Jadi sebenarnya pertimbangan aku dan teman-teman untuk membuat satu chapter di daerah itu adalah kota-kota besar yang mereka aktif di dunia lari dan ada kegiatan berlarinya. Jadi Bali kita punya Bali Marathon. Komunitasnya besar tapi ada kegiatan di dalam kotanya untuk berlari. Ya, jadi itu Mbak bahan pertimbangannya. Coba kita breakdown di sini ya kan. Kita punya Jakarta, mereka punya Jakarta Marathon. Bandung tentunya kita udah tahu terkenal. Jogja ada, Solo ada ya kan. Lombok ada, terus Bali ada ya kan. Terus Makassar juga ada. Balikpapan sebenarnya tahun ini gede acaranya tetapi postpone. Jadi sebenarnya kota-kota yang kita pilih adalah kota-kota yang di mana mereka tuh eksis ada kegiatan berlari. Nah kembali lagi di filosofinya kita di kekeluargaan. Waktu pas kita ada kegiatan ke tempat tersebut, let's say kita ngomong di sini adalah Jogja Marathon. Di sana itu ada keluarga atau chapternya rakyat Jogja yang akan mempersiapkan semua kebutuhan rakyat Indonesia waktu pas berkunjung ke sana, baik dari akomodasi, transportation, carbo loading. Ambil jersey dan segala macam. Ya, berasa kok Cap sama saya Cap? Oh gitu, seru kan? Bahkan banyak yang datang. Gabung di rakyat 3 tahun ya, hampir 3 tahun. Nah terus sekarang saya punya teman banyak. Setiap saya di Jogja ngunjungin karyawan juga saya berasa nggak cuman kerja, tapi saya punya teman-teman di sekitar. Itu luar biasa sekali sih. Iya betul, benar Mbak. Itu salah satunya kenapa kita pilih beberapa kota-kota yang kita akan buka nantinya. Kan contoh maaf ini, kalau seumpamanya satu daerah mereka mengajukan diri untuk dibuka di daerahnya mereka, tetapi kegiatan berlari di sana tuh sangat-sangat kecil. Kasihan juga kan, kita mendaftarkan di administrasi which is legal, the end kegiatannya tidak berjalan dengan baik atau sesuai dengan harapan, sudah didaftarkan, akhirnya kita rilis lagi kan lumayan juga. Makanya harus berhati-hati di sini. Dari tadi ngomongin legal, selegal apa sih komunitas rakyat? Intinya sampai mana?
kita tercatat di hukum. Oke. Mm-mm. Apa lembaga hukumnya? Aku mesti ambil dokumennya nih, Mbak. Oke. Dokumennya ada. Kita tercatat di hukum di Bali, jadi komunitas lari Riot Indonesia, itu nama kita di hukum. Jadi sangat jelas ketuanya siapa, bendaharanya siapa, dan semua pasal-pasal di sana pun ada. Jadi kapan boleh kita berlari lagi, Cap? Aku setiap hari lari loh, kecuali hari ini. Kemarin aku lari juga. Nah, mungkin aku sendiri sih, Mbak. Sendiri di tempat yang sepi. Mungkin aku sedikit menambahkan lagi, kenapa sih kalian melegalkan Riot Indonesia ini dihukum gitu kan? Untuk meluruskan di sini, kita tuh kerjasamanya sama company-company itu kan tinggi, Mbak. Ya kan? Baik itu brand yang berhubungan sama lari, itu sangat banyak ya kita kerjasamanya. Terus kerjasama kita dengan company juga cukup banyak. At the end kan di sini kita ingin mereka juga merasa nyaman bahwa mereka itu bekerja sama dengan komunitas yang legal. Dibutuhkan MPWP kita ada, dibutuhkan apapun semuanya kita ada. Jadi kurang lebih seperti itu. Next year, apa Cap eventnya dan targetnya tahun depan? Wah, ini nih Mbak, aku nggak berani ngomong banyak ya. Nggak ada yang tahu ya. Ini serunya ya Mbak, aku ngomong ya. Aku masih ingat di tanggal 6 atau tanggal 7 di bulan September 2019, satu hari sebelum Bali Marathon. Kita itu ada, kita itu duduk satu ruangan itu di hotel dengan semua perwakilan kapten ataupun kapten itu sendiri dan officer yang terkait. Kita itu kayak early meeting, early meeting itu di Bali, aku masih ingat. Acara kita di tahun 2020 dari A sampai Z, dari Januari sampai Desember itu penuh sekali acara kita, ya kan? Banyak banget official race Riot Indonesia, kita ada banyak banget detail, bahkan di satu bulan itu, contohnya di bulan Agustus mestinya traffic kita paling tinggi, itu kita ada kayak 7 kegiatan di dalam satu bulan, itu official semua, artinya benar-benar besar. Dengan kita mempunyai planning yang sangat detail, ya untuk 2020 ternyata semuanya tidak bisa berjalan ya kan dikarenakan pandemi. Dikarenakan pandemi semuanya tidak bisa berjalan dan itu perencanaan itu semua kita ubah supaya friendly di kondisi pada saat sekarang. Semua kita rubah. Jadi sebenarnya kalau ditanyakan kembali gimana sih perencanaannya untuk 2021? Andaikan kondisi yang kita harapkan sudah berjalan dengan baik, apapun perencanaan kita di tahun 2020 untuk tahun 2020 ini kita akan alokasikan di tahun 2021. Which is dari Januari sampai Desember itu semuanya sudah terschedule. Jawabannya adalah sama, menunggu. Balik lagi kan. Menunggu. Dan yang menariknya di sini, walaupun kita diam, tanda kutip, ya kan, jadi kan kita bilang ada kayak top 5 atau top 3 the biggest runners community di Indonesia lebih cenderung memilih untuk tidak melakukan banyak kegiatan. Nah, kegiatan yang kita lakukan di sini adalah kegiatan yang lebih mengutamakan kreativitas, ya kan, dan itu sangat mendapatkan apresiasi dari banyak kalangan. Jadi itu yang aku senang dengan tim-tim kita di sini. Tidak bisa berlari, ayo kita bikin podcast, ayo kita bikin video, ayo kita bikin competition di rumah aja. Tetap kita bikin walk-up from home. Obat kangen ya Kepe. Banyak banget. 3 tahun ikut di Riot, ya kan? Ya. Apa sih yang paling dikangenin di kegiatan Riot? Event lari. Event lari itu biasanya kita kemas dengan baik. Di part mana yang the most yang dikangenin? Event lari, to be honest, saya bukan pelari. 3 tahun yang lalu gabung karena memang kaptennya teman saya gitu. Terus pas saya gabung pertama kali tuh saya langsung eventnya di Bali. Pertama kali lari 21 Virgin di Bali.
Dan gue langsung amazed sama acaranya. Oh begini ya gitu. Oh terus gue bilang yang nyanyi itu siapa gitu. Oh membernya juga. Terus yang nyalamin tuh siapa. Terus yang jadi asernya siapa. Oh ternyata semuanya membernya. Nah pertanyaan awal yang di event itu, makanya saya rangkum dalam pertanyaan sekarang gitu. Contohnya kayak tadi gue bilang, dapat duit nggak sih orang-orang itu gitu. Terus gitu, menghasilkan uang nggak gitu komunitas ini. Jadi karena saya saking amazed-nya dengan persiapannya gitu, terus dengan orang-orang yang sigap gitu kan, mau kerja gitu kan, mau bekerja sama gitu, yang notabene ya komunitas ya. Kalau saya kan bisnis gitu, which is people working and I have doing to pay ya. Maksudnya gue harus membayar gitu. Karena kalau komunitas gue bilang, loh kok ini nggak ngerjain ini nggak ada yang bayar, gue bilang. Keren sih. Gitu. Jadi itu yang bikin kangen adalah event-event larinya, terus kebersamaannya. Jadi gue kenal juga sama orang yang di Banjarmasin, di Jogja. Sekarang kaptennya jadi temen deket banget gitu. Yang Solo juga jadi best friend gitu. Jadi dari situ aku ketemu banyak temen baru. Event-event itulah yang paling kangen. Karena kalau ya maksudnya kalau rutinitas di Bandung sendiri ya udah seperti rutinitas gitu, ketemu seminggu 2 kali, ada acara apa segala macam, which is semuanya jadi friend juga. Cuman pas ada satu event yang kita ketemu, oh ini Riot juga tapi dari luar kota, kenalkan. Nah, itu yang bikin wow. Ya berarti sudah terjawab dong logo Spartannya kita. Dan terjawab juga dong kenapa running is our therapy. Apapun backgroundnya. Oh yes. Kalau selalu menjelaskan ya understand gitu. Tapi pas awal-awal gue bilang kenapa harus terapinya pakai lari gitu. Apa orang-orang yang dalam adalah orang-orang yang membutuhkan terapi gitu. Which is ya now I'm understand. Nice, Cap. Ya, good. So, Cap, ada pesan-pesan nggak sih buat semua komunitas Riot di seluruh Indonesia 13 chapter ini? Ada pesan-pesan buat mereka sebelum kita tutup gitu? Tentunya kita di track yang tepat pada saat sekarang. Walaupun banyak kegiatan kita take down sementara dikarenakan kondisi yang sangat spesial, kita juga minta teman-teman tetap semangat. Kita selalu bikin kegiatan atau kreativitas yang mendukung kegiatan-kegiatan kita yang friendly dengan COVID-19. Kita berharap bisa merealisasikan semua kegiatan atau perencanaan kita yang sudah kita pikirkan di tahun-tahun sebelumnya. Semoga bisa cepat kita realisasikan. Amin. Amin. Kita keep in touch semuanya di sini. Banyak kegiatan-kegiatan yang membuat kita koneksi walaupun kita jauh ya. Ada yang di sana di sini, tapi semuanya bisa dalam koneksi dengan baik. Tetap semangat buat keluarga lain. Cap Baga, thank you so much. Don't forget to like, subscribe, and share. Sudah dong.